Selamat malam, sahabat Antis. Wah, ini lagi siap-siap nih kita nih. Kayak kemarin udah dikasih tahu, kita bakalan ngadain Otista alias obrolan seru di Antis Talk Show, ya kan? Jadi malam hari ini temanya adalah new normal di bisnis food and beverage seperti apa sih? Nah, nanti kita akan menghadirkan juga satu narasumber yang nanti bakalan bisa kasih insight. Nanti sahabat Antis juga bisa nanya-nanya. Terus juga bisa diskusi bareng, ditemenin sama saya Dila di sini. Ini kita lagi siap-siap dulu, ya kan? Kasih tahu dulu teman-temannya yang mungkin lagi nggak pegang handphone, lagi nggak Instagraman, langsung aja gabung dulu di Instagram live-nya Antis Indonesia. Kita nanti bakalan invite Bapak Rex Marindo dari founder Abnormal Coffee dan foundernya foodies.id. Ini adalah sebuah platform edukasi F&B pertama di Indonesia. Jadi bakalan pas banget kalau misalkan nanti pada mau nanya-nanya, ya kan? Oke, ini udah pada banyak yang dada-dada. Nanti jangan cuma dada-dada aja, nanti boleh join, boleh nanya-nanya juga soal bisnis F&B di masa new normal. Gitu ya, aku siap-siap dulu. Nanti bakalan ada juga hampers Antis buat pertanyaan yang paling oke. Pertanyaan yang paling seru yang mungkin nanti bisa didiskusiin bareng-bareng yang bakalan kita umumin di akhir sesi live. Semoga ini suara aku kedengeran, nggak putus-putus. Kalau misalkan nanti agak ada gangguan atau gimana, nanti boleh dikasih tahu ya, koneksinya dan lain sebagainya. Oh ya, buat yang baru gabung, aku mau kasih tahu dulu, ini adalah tema kita pada malam hari ini. New normal di bisnis food and beverage seperti apa sih? Dengan speaker Mas Rex Marindo dan hostnya saya, Dila Diva. Gitu, barengan sama Antis. Ini Otista bakalan hadir setiap malam minggu. Jadi buat yang malam mingguan di rumah aja, nggak kemana-mana, bisa dapat ilmu pengetahuan, ya kan? Kalau misalkan memang harus kemana-mana, jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker, bawa antisnya, jangan lupa cuci tangan kalau misalkan mau ngapa-ngapain, oke? Selamat datang semuanya yang baru gabung. Oke, kita mau invite dulu Mas Rex ya. Sebentar. Oke. Iya. Wah, ini belum nih, kayaknya beliaunya belum bergabung nih. Oke, bentar ya. Oke, sebentar. Mas Rexnya nih belum ada nih. Tunggu sebentar ya. Belum online nih sepertinya. Kita coba panggil dulu ya. Oke. Namanya juga malam minggu ya kan, masih berkegiatan mungkin bareng sama keluarga. Ada yang nanya nih, Mbak Lia Susilawati, hai, ini siaran langsung apa? Kita hari ini bakalan ngobrolin soal bisnis food and beverage di masa new normal. Jadi akan seperti apa buat yang punya usaha, ini pas banget nih. Jadi bisa nanti ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Oke, sebentar ya. Oke, ini dia Mas Rexnya sudah ada. Kakak suaranya kurang besar katanya Kak. Oke, terima kasih Mas Eza. Kalau segini kira-kira udah kedengeran nggak nih? Halo, selamat malam Mas Rex. Hai, selamat malam. Suara aku kedengeran jelas nggak Mas? Kayaknya agak kekecilan ya. Agak kekecilan ya? Oke, sebentar. Iya, Aku kayak akan kayak. coba pakai headset nih. Sambil Oke, aku kayak agak siap-siap kenceng. mendem ya. Mas Rex, apa kabar nih Mas Rex? Malam mingguan di rumah aja? Udah 3 bulan malam minggu apa aja. Malam mingguannya di rumah terus ya? Oke, tapi meskipun di rumah aja kayaknya Iya, Mas Rex nih tetap sharing sessionnya online nih tetap ya Mas ya? Maksudnya kayak yang dimaksimalkan banget. Zoom, sharing session, Instagram Live. Kalau misalkan saya pantau-pantau, saya kepo-kepoin ya Mas. kayaknya
sejak pandemik ini sibuk banget malah ya. Malah jadi semakin sibuk Gitu. ya. Nih, makanya mau ganggu sedikit malam minggunya nih Mas buat ngobrol-ngobrol bareng sama kita dengan tema new normal di bisnis food and beverage ini kayak gimana sih? Gitu. Jadi Oke, nanti siap-siap. sahabat Antis nanti mungkin juga bisa dapat apa ya pencerahan kalau misalkan mereka adalah seorang pebisnis juga atau mereka adalah pelanggan gitu. Juga jadi tahu gitu kan ya seperti apa sih yang baik. Nah, ini bisnis F&B kan 4 bulan terakhir ini kan apa ya Mas ya, salah satu bisnis yang terdampak banget ya Mas ya, pandemi nih. Nah, Mungkin dari pengalaman Mas Rex atau teman-teman pebisnis nih, yang paling berasa tuh dampaknya tuh apa sih Mas? ya, kalau model bisnis kita yang memang dine-in ya sebelumnya, maksudnya kita betul-betul mengandalkan dine-in di 80-90% pendapatan dine-in, itu udah jelas pasti kena hit besar sih sebetulnya. Gitu. Iya, iya. Starting di bulan Maret ya sebetulnya, begitu diumumkan oleh government ya langsung apa namanya akhir bulan Maret Februari itu kita masih naik salesnya ya mostly ya teman-teman Iya, kuliner. Tapi begitu Maret itu langsung terjun bebas semua tuh. Istilahnya iya, terjun iya. payung tapi payungnya nggak ada. Jadi Terjun ya payung udah deh tapi tuh bolong ya Mas ya? payungnya bolong gitu ya. Bahkan lupa Iya, nggak ada iya. payungnya karena COVID ini kan Udah lah. mendadak banget ya. Mendadak tuh artinya nggak ada aba-aba ya. Tiba-tiba muncul kemudian tiba-tiba government kasih peraturan PSBB dan lain-lain ya udah mostly Iya. sih mostly karena kayak kebetulan saya kan di foodies ya jadi mengelola komunitas kuliner tuh komunitasnya hampir 30.000 lebih yang mostly yang kena dine in pasti kena impact cukup besar gitu hampir Iya. 80% itu pasti kena sih kemungkinan besar seperti itu. Gitu. Dan ini juga sekarang udah mulai new normal juga kayaknya belum sepenuhnya pulih ya Mas ya? Ya, nah sebenarnya gini, kalau teman-teman masih mengandalkan cara ataupun strategi atau model bisnis yang lama, ini akan sulit pulih kalau menurut saya, bahkan sampai akhir tahun depan. Ya, karena tetap aja kecuali besok vaksinnya ditemukan mungkin ya, oh itu langsung pulih mungkin. Semua orang langsung akan cuek deh, Amin. pokoknya ya udah Dulu gua kena, habis itu gue suntik aja udah beres gitu kan. Itu kalau ada vaksinnya ya. Nah, kalau nggak ada, iya, iya, iya. teman-teman bisnis kuliner ini harusnya dari bulan Maret April itu sudah mempersiapkan model-model strategi baru, kemudian channel-channel baru untuk bisnis kulinernya. Nah, jadi ini sangat penting sebetulnya. Kita di bulan Maret itu sudah mempersiapkan sebetulnya tipikal atau model-model channel baru yang harus kita garap ketika apa namanya COVID ini muncul ya. Itu saya sharing juga di foodies misalnya kebetulan kalau saya pegang brandnya bukan abnormal atau bujangan ya karena saya foundernya tapi kebetulan sudah 8 bulan yang lalu saya sudah tidak di manajemen jadi sudah autopilot profesional jalanin semuanya. Nah saya punya brand satu itu ayam goreng ayam bakar yang mulai starting aja pengen aja punya sebenarnya. Nah di situ sebenarnya kita udah merumuskan satu model strategi baru. Waktu itu kita pelajarin digital marketing ini akan memegang peranan kunci penting ke depannya karena mostly orang akan work from home, kemudian orang juga mulai takut keluar saat itu ya. Nah, jadi akhirnya kita ngebentuk satu tim waktu itu untuk mempelajari dengan detail digital marketing, digital reseller, digital dropshipper itu seperti apa modelnya untuk kita kemudian hybrid masuk ke bisnis offline. Jadi sederhananya gini, gue punya restoran nih, restoran ayam goreng misalnya ya. Nah, tapi gue bangun digital platformnya, di mana gue punya pasukan untuk ngejualin ayam goreng gue yang di offline ini. Jadi gue punya, let's say misalnya, gue punya 500 pasukan yang tersebar di seluruh Bandung. Nah itu kalau dia mau beli ayam goreng, apa namanya, paket 10 box, kemudian ada paket seterahan, atau kalau waktu bulan puasa tuh ada paket, apa namanya, biasanya kita memberikan makanan untuk yang berbuka puasa ya, gitu. Nah itu order itu datang dari pasukan itu, yang which is offline kan sama sekali orang nggak boleh datang ke outlet kita. Waktu itu PSBB pasti kan. Nah jadi kita mulai ngebangun digital marketing ya,
kita combine, namanya dropshipper waktu itu. Biasa sih kalau jualan-jualan jilbab gitu-gitu biasa sih ini gitu. Tapi yang lazim biasanya di bisnis yang biasa ya ayam box, nasi box gitu kok di dropshipper gitu ya. Nah, tapi prakteknya bisa dan ternyata ini kita lihat loh, ini jadi sesuatu model bisnis yang baru yang bisa kita jalanin. Artinya ke depan, gue nggak perlu lagi bangun outlet gede-gede sebetulnya. Gue cukup bangun outlet seadanya, gue bangun digital platformnya, ya mungkin bisa manual dulu atau nanti bisa terotomatisasi pakai teknologi, dan kita bisa pasarkan produk kita itu secara masif di daerah kita sebetulnya gitu, tanpa harus cabang yang besar-besar ataupun tanpa harus punya cabang yang terlalu banyak. Cukup nanti areanya aja diatur gitu. Oke, misalnya Bandung ada 8 area utama, nanti kita buka cabang 8 aja cukup. Tapi pasukan digitalnya itu bisa ribuan nanti. Ya, kalau let's say lah 5% aja sehari ada yang order gitu, itu quite big sudah. Ya, itu quite big gitu. Nah, itu yang apa namanya, beberapa strategi yang tadi saya bilang teman-teman nggak boleh bertahan dengan cara dan model bisnis yang lama. Kalau hanya mempertahankan cara dan model bisnis yang lama, wah ini bakal berat banget ya. Contoh misalnya teman-teman hanya mengandalkan Gojek dan GrabFood misalnya ya. Yang which is selama 3 bulan ini, ya lo bayangin segitu banyak orang yang tadinya nggak di rumah, sekarang di rumah, tahu-tahu dia jualan macam-macam. Ada yang jualan kue tiaw, ada yang jualan somai, ada yang jualan, wah macam-macam deh. Teman-teman gue tiba-tiba, dia jualan, exactly, ya. Hobi masak, kemudian dosen, kemudian daftarin juga Ghost Kitchen ya ke apa namanya, Grab sama GoFood. Udah bukan Red Ocean lagi ini aplikasi ya. Udah jadi bloody Red Ocean. Jadi kompetitor lo tuh bukan pemain yang lama. Kompetitor lo yang baru-baru itu muncul semua. Artinya kita tetap harus punya channel alternatif. Ya, media alternatif di mana ujungnya kita juga bisa mengelola data dan lain-lain. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya. Karena memang kalau misalkan dari kacamata entrepreneur itu kalau ada challenge pasti ada siasat ya Mas. Salah satunya adalah dengan si digital marketing itu tadi ya. Dan itu kalau boleh ngasih tips nih Mas, kalau misalkan mau coba start small, mungkin kalau misalkan bisnisnya bisnis SSMB gitu kan ya, mungkin kayak dari Instagram gitu-gitu juga sebenarnya bisa dipakai ya Mas ya, maksudnya kayak mulai jualan via digital gitu Mas. Ya, sebenarnya digital itu kan tidak banyak sekali how to-nya. Ya, how to-nya. Let's say kita bicara Instagram. Ya, Instagram bisa digunakan untuk alternatif channel media. As simple as, misalnya di profile kita taruh Linktree. Ya, Linktree itu begitu diklik, ya itu bisa nomor telepon lo, kemudian website lo, e-commerce, Tokopedia lo, bahkan apa namanya link GoFood lo juga lo bisa taruh di situ. Seperti itu. Nah, itu dimaksimalkan ya, apa namanya profile lo tersebut ya. Kemudian kontennya baru dibangun ya. Kontennya harus di-create sesuai dengan kebutuhan dari customer behavior sekarang. Misal contoh, lo dulu jualannya biasanya apa namanya, let's say yang agak aneh-aneh lah ya, misalnya sate kelinci ataupun misalnya aglio olio atau carbonara, which is mungkin saat ini orang itu kalau menurut data lebih butuh ayam goreng, kemudian lebih butuh sate, mungkin lebih butuh hal-hal itu. Mungkin lo bisa berkreasi gitu ya, Mas, ya? Untuk saat ini, ya saat ini untuk coba masukin juga ayam goreng, kemudian kopi 1 liter. Nah, jadi mengacunya harus ke customer behavior dan kebutuhannya saat ini. Jadi jangan berkeras, gue jualnya ini, gue harus ini. Wah, itu repot nih, ini survival mode sekarang. Jadi kalau survival mode mah lu bisa jualan antis di kafe lo, lu jual antis gitu. Dikasih 1 buat bersih-bersih dulu sebelum makan, dijual juga ya Mas di kafe. Iya, harus manfaatin. Jadi seharusnya semua restoran itu kalau menurut gua saat ini ya udah buka nih kan, antis itu harus available di seluruh restoran karena orang pasti nyari ya, orang tuh pasti nyari. Gua nggak mungkin nggak bawa tuh ya, entah kepegang duit parkir dikit semprot,
kemudian pegang apa Semprot dikit, atau itu bensin, behavior, ya. semprot. Nah, itu Iya, ya iya, iya. yang bisa Harus dikerjain juga ngikutin sih yang kayak gitu sebetulnya. ya. Mm, mm, Yes, mm. gitu. Jadi memang kayak manfaatin platform apa aja yang bisa dan harus sesuai sama apa namanya behaviornya pelanggan kita selama ini ya. Yes, Oke, exactly. ini baru 15 menit sudah sangat seru, tapi aku mau bacain pertanyaan dulu. Ini lumayan rame nih Mas, yang Oke, oke, penasaran oke. sebenarnya. Ini ada dari kolom komen nih Mas, sekejap. Nih, halo Mas Rex, saya mau nanya, bagaimana memaksimalkan penjualan di era new normal? Ini tadi udah sempat, tadi ada sedikit tips-tipsnya ya dengan digital marketing, Ya. tapi ini dia nanya yang soal brick and mortar Mas, yang beneran outletnya. Dengan adanya Ya. pembatasan jam operasional toko, terus jumlah pengunjung yang boleh masuk, terus physical distancing, jadi lebih sedikit. Itu gimana Mas mengelolanya kalau misalkan yang part dine-in-nya? Itu dari Jadi DJ underscore oke. Gue juga bisnisnya brick and mortar, jadi gue punya outlet. Outletnya juga cukup gede. Artinya kita ambil beberapa case dulu. Contoh misalnya saat ini outlet itu belum boleh buka dine in. Anggap aja belum boleh buka dine in. Artinya lo harus memaksimalkan channel non dine in kok. Satu Grab dan Gojek. Nah, Grab dan Gojek ini lo harus maksimalkan, lo harus pelajari strateginya betul-betul. Ya. Artinya gini, ada insight misalnya Gojek, Grab, anak-anak zaman sekarang itu begitu masuk, kliknya langsung promo. Ya, kliknya langsung promo, let's say. Artinya, kalau kita nggak ikut promo Gojek dan Grab, itu pasti repot kita. Ya. Nah, masalahnya, iya, nanti nggak ketemu brand lo istilahnya di promo. Ya. Permasalahannya adalah ketika kita ikut promo, ini biasanya berat COGS-nya atau HPP-nya ya. Karena udah aja harus subsidi juga dan lain-lain gitu ya. That's why kan gua lo create menu baru strateginya. Yang COGS-nya bagus, ya kemudian harga jualnya bagus. Nah itu yang lo jadikan promo. Jangan jadikan produk lo yang non-core. Artinya non-core produk itu tidak punya profit margin yang bagus sebagai promonya. Nah, itu strateginya lo bisa ulik-ulik di situ. New variant ataupun new product untuk lo submit ke situ. Itu yang pertama, maksimalin strateginya GoFood dan Grab. Jadi, GoFood Grab itu nggak bisa berharap ketika lo nggak ngapa-ngapain. Itu tuh butuh strategi. Ya, either walaupun, karena semua orang ada di dalam situ. Itu big question-nya ya. Nah, yang kedua mungkin lo bisa cari cara untuk berkolaborasi dengan influencer atau key opinion leader, or lo bisa juga pasang iklan ya ke KOL ataupun ads, IGS dan lain-lain. Nah, ini fungsinya adalah mendirect orang langsung untuk mencari produk kita di tentunya kalau bicara GoFood dan Grab gitu. Jadi kita pengaruhi pikiran orang sebelum dia masuk ke Grab atau Gojek, itu udah lengkap dulu brand kita di otak dia. Gue mau makan ayam ini nih. Nah, jadi begitu masuk GoFood atau GrabFood, dia udah gak peduli sebenarnya promo-promo yang lain, karena gue pengen makan ini. Gitu. Nah, jadi impulse. Jadi kita dorong orang untuk impulse dengan brand kita. Ya, impulse buying gitu. Nah, ini gue sering nih. Misalnya gue lagi lihat-lihat footnote story atau siapa anak jajan gitu. Enak banget nih makanannya. Nah, udah tuh gue buka GoFood order. Nah, itu impulse. Ya, jadi kita dipengaruhi sebelum masuk ke aplikasi tersebut. Ya, nah ini juga bisa impulse. Kalau teman-teman budgetnya nggak gede, coba ajak berkolaborasi si key opinion leader ini. Misalnya lo jualan tiramisu, kemudian lo ajak si key opinion leader ini berkolaborasi, nanti lo bisa dari revenue share misalnya. Ya, dari setiap satu tiramisu, nanti gue akan sharing kalau 5.000 perak misalnya. Nah, ada mungkin dengan senang hati untuk bisa menjalankan itu. Cari yang micro influencer ya, atau key opinion yang mikro. Jangan lo cari yang udah 1 juta ya, itu udah males dia pasti ngurusin lo gitu ya. Gitu. Pas banget cari yang tadi ada yang nanya juga nih soal KOL juga nih Mas, pakai selebgram atau influencer gitu. Jadi ini Mas Rex suggest ya, tapi kita kolapsnya gimana caranya gitu ya. Betul.
how to collapse-nya, kemudian bagaimana kita bikin konten sebelum kita di-deliver ke mereka. Nah, itu penting banget. Jadi, bukan soal mereka posting. Kalau mereka posting, itu berapa persen sih yang lihat postingan Instagram algoritmanya gitu ya. Paling juga 0, sekian atau 1% gitu. I don't know angkanya exactly berapa gitu ya. Nah, jadi harus diatur dengan strategi yang tepat sebetulnya. Nah, itu yang kedua, kita bicara misalnya di luar mengandalkan aplikasi Grab dan GoFood ya. Jadi kita pakai key opinion leader, ads, or something yang mendirect orang untuk menjual. Nah, yang ketiga balik lagi sebenarnya, either lo brick and mortar, ya digital marketing yang tadi gue ceritakan itu akan sangat penting. Gue itu ketika bulan puasa itu kan nggak boleh buka outlet ya. Outlet ayam gue ini nggak boleh buka gitu. Ya, sama nggak boleh. Tapi kontribusi dari online ada dua gue bagi waktu itu, online aplikasi ya, which is itu yang Grab dan GoFood. Satu lagi digital reseller yang dropshipper yang gue cerita. Itu kontribusinya sudah hampir 50-50 gitu. Jadi gue mencoba untuk tidak tergantung langsung dengan aplikasi-aplikasi ini, walaupun kontribusinya masih besar. Ya, yang digital yang gue bangun, ini gue lebih enak. Satu, gue tahu repeat buying-nya berapa persen. Kedua, database-nya punya gue. Anytime gue punya promo, gue bisa langsung subsidi masuk ke mereka untuk dapat subsidinya. Nah, jadi itu kelebihannya ketika kita mencoba membangun data list kita sendiri, kemudian memanage-nya, gitu. Iya, iya. Dan sebenarnya memang kayak apa yang works di ayam bakarnya Mas Rex mungkin nggak works gitu di tempat yang lain gitu, karena memang beneran kayak harus dicari formulanya tuh, memang harus dicoba semuanya ya di masa pandemi ini ya Mas. Uniknya benar. Digital marketing ini kita harus bisa trial dan error. Tapi gue saranin teman-teman mau masuk digital marketing, satu, ini set of skills. Ini benar-benar ilmu dan skill di dalamnya. Ya, jadi lo nggak bisa besok lo mau masuk digital marketing itu nggak bisa, karena lo harus belajar dulu detail, technical-technicalnya. Jadi saran gue, kalau lo bukan tipikal yang teknologi driven gitu ya, nah mungkin lo cari orang yang bisa ngebantu lo untuk mendevelop strategi ini gitu. Karena ini penting, technical skill banget, karena memang nanti bikin reseller aplikasinya, pasang iklannya, kemudian bikin konten-kontennya. Nah, itu butuh tim ya. Dulu gue pas Februari sebelum masuk COVID, kebetulan gue di Januari itu gue pergi ke Taiwan. Nah, di Taiwan itu udah kayak di Indonesia sekarang. Jadi semua orang tuh udah pakai masker waktu itu. Gitu, walaupun belum ada heboh-heboh sebenarnya di Wuhan juga, belum lockdown dan gitu-gitu. Tapi waktu itu gue udah pikir, wah ini kalau kejadian kayak gini, game over nih bisnis kalau nggak masuk ke online seperti itu. Nah, jadi di Februari gue tuh udah split tim gue. Ada 2 orang yang lo nggak usah ngapa-ngapain, lo belajar tentang digital marketing gitu. Dan bener kejadian. Gue amit-amit ya, gue nggak pernah berharap ini terjadi, tapi akhirnya terjadi. Tapi ya kita udah ready sebetulnya ketika bulan Maret. Nah, jadi misalnya kayak di Foodies kan F&B education ya, aplikasi. Kita offline-nya totally zero langsung. Dan memang kita cut semua zero. Tapi di online, itu kita bisa meningkat 1000% karena online. Seperti itu. Jadi online ini mendeliver sesuatu, opportunity, selain threat-nya dari pandemik, tapi while lo paham tentang online, menggunakannya, ini mendeliver opportunity yang luar biasa. Gue 2 bulan lalu launching buku nih. Ya. Ini belum ada. Gue pakai pre-order sistemnya. Pre-order sistemnya. Dan gue udah hampir salesnya sudah hampir masuk 300 juta. Pre-order. Bukunya belum ada dan baru akan dikirim bulan depan gitu. That's ya online ya. Gila, gue cuma jual buku ini udah collect hampir 300 juta. Dan ini tuh baru belum setengahnya buku yang kita terbitkan gitu. Jadi masih ada inventory sekian miliar lagi gitu. Jadi online ini kalau teman-teman mau pelajarin, dan gue nggak bilang ini gampang ya, gitu. Nggak bilang gampang, tapi bisa. Kenapa? Karena source ada semua di online. Ini yang menariknya, gitu. Istilahnya lo nggak usah tidur
7 kali 24 jam lo belajar FBS, nanti lo bisa deh, percaya omongan gue gitu. Iya. Trial and error ya Mas ya, sekali lagi sama spiritnya collapse. Kalau misalkan, aduh Yes. ini gue nggak tahu, kolaborasi sama teman yang bisa kan ya, kalau Exactly. tadi pesannya Mas Ya, Rex ya. gitu kan ya. Betul, betul. Oke, Gitu. aduh. Ini saya juga sambil nyatet-nyatet, padahal saya bukan pebisnis, tapi sambil ikut tanya-tanya karena semangat nih kayaknya nih, seru kayaknya. Oke, itu dari sisi marketingnya ya Mas ya. Sekarang Ya. kita kalau misalkan apa namanya geser sedikit nih ke apa namanya protokol kesehatan gitu kan ya, kan kita memang bisa nih apa namanya ngejalanin online, ada cashless, ada contactless gitu kan, aman pokoknya asal kayak udah terima segala macam pakai antis gitu kan ya, bersih gitu. Tapi kalau misalkan tetap aja nih akan ada yang udah buka meskipun apa namanya ada rules-nya, itu kalau menurut Mas Rex gimana? Protokol kesehatan sampai sejauh apa sih yang harus kita terapkan di outlet gitu Mas? Ya. Jadi kalau protokol kesehatan sebetulnya paling utama adalah kita ikuti regulasi. Ya, regulasi lokal dari Pemda lokal ataupun regulasi dari badan-badan yang memang mengeluarkan protokol ini. Ini paling gampang. Jadi nggak usah lo buat protokol versi lo sendiri gitu. Kurang which is itu kurang kerjaan kalau menurut gue sih. Gitu ya. Jadi misalnya jadi dinas kesehatan keluarin protokol, ya udah ikutin aja itu protokolnya dan jangan dilanggar. Ya artinya kita ikuti dulu dan kita juga kan punya tanggung jawab moral ketika membuka itu ya. Jadi beberapa case nih di Bandung sampai masuk berita itu ya itu melanggar protokol, belum boleh buka sampai malam, dia buka sampai malam. Kalau kata gua sih itu sesuatu yang secara moral itu not good lah in business ya. Semua tempat juga pengen buka dan pengen cari omset pastinya gitu. Tapi tidak dengan mengabaikan hak-hak dari konsumen kalau menurut gue ya gitu. Tapi memang susah implementasinya. Ya, susah tuh implementasinya gini. Kita tuh udah kasih jarak misalnya semeter. Ini datang misalnya bilang, oh ini family gue, jadi nggak apa-apa, kita udah satu kok gitu. Kalau kena semua, disatukan lah gitu. Kalau ditegur ngomel lah. Nah ini memang challenge-nya nih konsumennya juga sih gitu. Kemudian datang. Karena itu kejadian gimana? Mas. Itu banyak kejadian Mas. Itu harus gimana? Maksudnya sebagai pebisnis harus gimana nih? Harus tegas tapi nanti dia cabut nggak jadi belanja? Apa gimana nih baiknya? Kalau gue sih sarankan kita tetap tegas ya, maksudnya tetap ditegur, tetap tegurnya dengan cara yang baik-baik tentunya. Ya, tapi kalau ngebandel juga ya ditegur lagi gitu ya. Karena sulit juga kalau misalnya ngomong, wah kalian pergi aja, wah dia juga jadi bikin konflik nanti ya. Nah, jadi kuncinya adalah pastikan karyawan kita ya untuk berani secara sopan untuk menegur hal-hal seperti ini gitu ya, walaupun itu rame-rame. Jadi harus sesuai protokol ya, sabarlah, maksudnya mungkin 2-3 bulan lagi mulai aman atau apa seperti itu. Nah jadi sisanya kita ikutin protokol aja, artinya harus ada keran air cuci, kemudian harus pakai antis dulu. Gue tuh ngomongnya antis terus karena kebayangnya ya disinfektan ya antis gitu ya. Jadi apa namanya, iya udah top mainnya itu gitu. Jadi apa tepat lagi gitu. Nah jadi apa namanya, ikutin aja protokolnya, bikin SOP yang tegas di outlet ya. Nah sudah seperti itu aja sebetulnya. Jadi kita dan kayak catat nama, nomor telepon itu tuh wajib tuh ya dilakukan. Kenapa? Untuk tracking nanti ya, untuk tracking. Jadi kalau teman-teman ini ada beberapa yang tidak diatur tapi ditambahkan sama kita. Misalnya kalau mau masuk selain ditembak dulu pakai tembak-tembakan panas itu ya, yang which is gue sering banget 34 gitu, 33 itu tembakan error sih pasti kalau menurut gue ya. Masa 34 derajat gitu. Ya, nah jadi lo catat juga namanya, kemudian lo catat nomor teleponnya, ini untuk memastikan tracking di hari tersebut. In case misalnya amit-amit tempat lo tiba-tiba si ini dikabarkan kena. Nah jadi lo tahu hari itu siapa aja yang ada di outlet lo, siapa aja yang datang. Nah ini bisa langsung di tracking. Nah itu tujuannya. Jadi gue saranin pastikan untuk dicatat namanya ya, gitu. Dan memang masalahnya adalah menambah kos karyawan sudah pasti, karena harus standby di depan.
ya nunggu terus, dan kalau bukanya sudah 2 shift berarti butuh 2 orang, berarti 3 orang kalau shift-shiftan. Nah tapi ya inilah yang harus kita kerjakan saat ini kalau untuk terkait dengan protokol itu. Gitu. Iya, iya, Nah, iya. Jadi ada 3 lah ya poinnya. Jadi ikutin aja protokol dari pemerintah, terus kitanya harus aktif gitu kan ya, kasih edukasi ke karyawan buat kayak menertibkan, sama tadi tambahan spesial nih ya dari Mas Rex nih, selalu track data gitu ya Mas ya. Supaya aman semuanya. Oke. Dan jangan lupa nanti kalau lu punya protokol, ya, lo bikin video tentang protokol lo, cara konsumen masuk. Nah, itu lo posting di Instagram lo, di Facebook lo, biar konsumen, follower-follower kita yang ngelihat, oh ini kayaknya aman nih tempat gue nongkrong nih. Mereka ketat protokol nih. Nah, jadi dia akhirnya datang ke tempat lo karena ngelihat dan merasa feel safe ke tempat lo. Jadi gue kalau sekarang mau pergi ke makan ke kafe misalnya, gue tuh cek Instagram dia dulu, gimana sih protokol dia nih sebenarnya gitu. Kalau di Instagram dia nggak ada protokolnya, absolutely gue nggak akan datang ke tempat dia. Gue udah tahu nih orang kayaknya nggak peduli ya. Kenapa sih nggak lo post gitu? Lo kasih tahu kita ke konsumen bahwa lo menerapkan protokol tersebut gitu. Nah ini nanti lo cek kalau lo mau pergi kemanapun ya, restoran khususnya kafe, lihat Instagramnya. Kalau nggak ada protokolnya jangan datengin deh, gitu. Itu kan dia peduli kan. Salah satu cara buat apa sih biar konsumen tuh ada apa sih, peace of mind gitu. Wah, ini aja ditempel itu penting ya Mas, kira-kira Mas. Jadi kayak dia punya apa gitu, sebuah tanda gitu. Ya kalau kata gua sih ya, selain itu penting, itu juga jadi a part of creativity lah bisa ya. Kayak kemarin kita lihat KFC gitu kan, ada apa namanya si orang siapa, bukan Ronald ya, Ronald apa namanya, McDonald ya, yang si ininya apa namanya, Colonel Sanders-nya ada patungnya gitu sebelah-sebelahan. Nah itu kan lucu. Ada juga yang pakai akrilik. Gue datang kemarin pakai akrilik, jadi kita ngobrolnya di batang akrilik kayak udah kayak yang di penjara lah, ada batas-batasnya. Nah itu kan sebenarnya itu lo bisa jadiin itu lo bisa jadiin materi campaign juga sebetulnya. Jadi lucu gitu. Kalau lo ngerti sedikit bisnis PR misalnya, public relation ya, lo bisa create outlet lo itu menjadi nilai berita lo. Jangan salah gitu ya. Jadi lo tulis rilis, kemudian lo kirim ke teman-teman media. Weh, lucu juga ya di sini ya caranya, how to-nya gitu ya. Selain protokol, dia menggunakan how to creativity-nya sehingga menarik untuk kemudian ditulis di detik.com misalnya, atau dimanapun itulah yang bisa ditulis seperti itu. Nah itu bisa jadi nilai berita sebetulnya gitu. Targetnya tuh viral ya Mas ya. Kita gimana caranya biar ada viral gitu kan ya. Kalau misalkan terkenal nanti orang jadi datang. Istilah gini, kalau lu udah keluarin duit untuk bikin akrilik, kenapa sih gak sekalian gitu bikin sesuatu yang agak kreatif ya, kemudian bisa diviralin gitu. Atau misalnya lu bikin video agak bagusan sehingga nanti media liput lo ya. Kebetulan gue ada beberapa tempat diliput media. Kan lumayan gitu masuk ke media ya gitu. Iya, lumayan. Oke, yaudah kita jump ke pertanyaan lagi ya Mas ya. Ini ada satu yang cukup menarik nih Mas. Tadi trik-trik kita udah kayak Mas Rex sudah share beberapa. Ini ada yang nanyain soal, aku nggak mention namanya, tapi beberapa tadi waktu ketika lewat aku sempat lihat, apakah ada caranya to calm our minds, reduce our stress level, membangkitkan semangat. Kalau ini lebih ke kayak mind and soul nih Mas. Gimana caranya sebagai pebisnis lagi kalut nih suasananya, tapi tetap nggak stres, tapi fokus gitu. Sama gimana bisnis gue tetap jalan. Ada tipsnya nggak Mas mungkin? Singkat aja gitu. Oke, gue nggak ngebahas soal spiritual ya. Jadi, tapi yang paling penting soalnya menurut gue soal spiritual mindset sih sebetulnya. Tapi gue nggak bahas ini. Nah, kalau menurut gua ketika lo mau mendapatkan istilahnya insight ataupun semangat lagi atau apa namanya motivasi lagi, ada beberapa hal yang mungkin lo bisa lakukan ya. Yang pertama, kalau gue sering mencari hal baru di online sekarang ya. Misalnya gue nonton YouTube, kemudian gue dapet, ini keren nih, ini kayaknya gue bisa kerjain nih. Nah itu mendorong gue untuk berpikir sesuatu yang baru. Ya sesuatu yang baru,
Gua tuh kalau udah dapat sesuatu yang baru, gue belajar sesuatu yang baru. Nah itu ngilangin pikiran-pikiran yang nggak jelas. Kalau buat gue, gitu ya, ngilangin pikiran yang nggak jelas sehingga gue bisa fokus lagi untuk menjalankan keseharian gue. Nah yang kedua juga mungkin lo bisa santai sedikit lah ya, santai sedikit tuh jadi bisnis ini stres kalau nggak dibawa santai terus ya. Jadi gue selama 4 bulan ini udah habis sekitar 5 drakor lah gue ya. Apa drama Korea tuh udah beres 5 drakor lah gitu ya. Dan ada satu menurut gue drakor ini bukan bikin otak lo fresh, bikin otak lo makin kesel gitu. Nah itu yang World of Married People itu yang itu ya, yang apa namanya? Ya itu ya pria dajjal itu. Nah itu apa namanya itu marah-marah semua kan. Nah, itu jangan lo nonton karena lo nonton makin kesel lo nya. Jadi bukan bikin otak lo jadi fresh ya. Jadi lo nonton yang lucu-lucu lah, yang apa namanya yang oke lah final akhirnya begini, atau ya lo have fun sedikit lah Netflix dan lain-lain. Kalau gue sih kuncinya sebenarnya balance aja sih kehidupan lo gitu. Jadi jangan apa namanya sibuk banget dengan bisnis atau rebahan doang tiap hari, itu juga salah sih, lu jadi stres juga rebahan tiap hari ya, kecuali lu udah punya deposito yang nggak keukur-ukur jumlahnya ya, lu terserah lu deh mau rebahan gitu ya gitu. Jadi balance aja sih kalau balance ya, karena kalau misalkan kita nggak santai jadi akhirnya nggak kepikiran gitu buat tadi belajar ngulik hal-hal yang baru gitu, akhirnya kayak yang ya udah gitu sepaneng gitu ya istilahnya. Kalau bisa tuh lo bikin rutinitas sih. Ada rutinitas yang lo suka banget. Ya, nah ini untuk ngilangin stres sebenarnya. Gue rutinitas gue kalau pagi gue biasanya nulis sama podcast teman-teman yang ada di komunitas gitu. Jadi gue tuh suka bangun kemudian gue harus nulis nih, semalam ada yang nanya ini nih. Semangat nih gue. Untuk mencoba mendeliver jawabannya gitu. Kadang-kadang gue nggak tahu jawabannya, tapi gue buka dulu Google, gue cari, kemudian gue rangkum. Nah itu sebuah rutinitas. Terus setiap berapa hari gue biasanya pergi ke rumah orang tua gue misalnya. Masak ini nggak? Masak. Oke, gue datang. Kebetulan gue satu daerah ya, satu di Bandung gitu. Nah jadi ada rutinitas yang memang otak lo tuh udah fresh ya, karena nggak akan pernah beres sih kerjaan kalau menurut gue gitu ya, bisnis itu. Jadi coba lo balancing dengan berbagai hal lah sehingga lo mind lo itu sehat terus seperti fresh, itu gitu ya, pokoknya biar fresh terus ya gitu. Ingat pokoknya harus dihindari adalah drakor The World of Married Couple ya, supaya tidak marah-marah. Oke. Muncul di TV nasional lagi sekarang setiap hari kemarin ya. Gawat itu, nanti bisa dilabrak pemainnya sama ibu-ibu Indonesia nih. Aduh. Oke, Mas, kita ke pertanyaan lagi ya, Mas ya. Ini ada yang menarik nih, merespon tadi salah satu sarannya Mas Rex soal dropshipper dari Mas Edwin _ Syahrial, katanya boleh minta tipsnya nggak sih kalau jadi dropshipper biar nggak salah produk dan supplier, dan apakah kita perlu beli produk tersebut dulu baru dijual? Apa kita posting aja kalau ada yang pesen baru kita beli gitu, Mas? Oke. Kalau pertama sih kalau lo mau jadi dropshipper ya, yang menjadi dropshippernya ya, satu lo coba produknya itu udah wajib aja. Istilahnya kan lo mau ngejualin lagi ya. Istilahnya lo mau ngejualin misalnya apa namanya catering si X misalnya. Ya lo harus tahu produknya dulu dong gitu. Masa lo ngejual kucing dalam karung istilahnya ke dropshipper ini kan biasanya kita jualin lagi ke kenalan-kenalan kita ya. Apa namanya circle di antara kita lah. Maksudnya bokap gue tiba-tiba, Rex, papa mau nyumbang ini dong 50 box misalnya ke masjid ini untuk buka puasa. Nah itu kan gue sebagai dropshippernya kan ngorder nih ke si brandnya. Ya of course gue harus tahu dong brandnya itu produknya oke atau tidak. Nah yang kedua juga lo lihat apakah brand si yang melakukan dropshipper ini memberikan edukasi secara rutin. Ya, lo direkrut sebagai dropshippernya, tapi udah aja lo disuruh jualan gitu. Dimotivasi kagak, dikasih video tentang belajar cara menjual kagak, dikasih technical skill kagak gitu. Kayak lo dijadiin alat gitu. Ya, tujuannya kita jadi dropshipper, selain jualan, itu belajar sebenarnya. Ya, karena itu ilmu banget sebenarnya jadi dropshipper kalau brand yang menjalankannya memang
komitmen ngebangun dropshipper secara betul sebetulnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, lihat skemanya, ya, skemanya. Jadi lo cocok nggak dengan skemanya? Misalnya gue punya dropshipper ya, gue bikin skemanya misalnya X%, 10%, contoh misalnya ya. Itu dari nilai omsetnya dia akan dapat, nah 10%. Kemudian gue sisakan lagi 2,5%, automatically itu menjadi sedekah misalnya ya. Nah, jadi kita mau ngebawa orang untuk lo sebagai pebisnis, tapi sekaligus lo bisa beramal di situ. Nah, ini skemanya lo harus perhatikan juga sebagai dropshipper. Ya, ada hal brand-brand yang nggak terlalu peduli dengan 3 hal tersebut. Kalau nggak terlalu peduli, lo ngapain ngebantu dia gitu istilahnya. Ya, bikin brandnya kaya, tapi nggak ada purpose-nya kalau menurut gue gitu. Nah, jadi lo cari juga yang skema dan purpose-nya itu cocok sama lu gitu ya. Nah, jadi itu aja sih sebenarnya 3 hal itu aja yang lu perhatikan kalau lu mau jadi dropshippernya gitu ya. Barangnya, kemudian sistem edukasinya, ya kemudian skemanya. Nah, itu benar-benar diperhatikan gitu. Ya, dan tentu brandnya ya. Skemanya itu termasuk brandnya. Dia aktif promo nggak di luar sana, kemudian aktif develop produk nggak. Nah, hal-hal seperti itu. Gitu ya. Sehingga menolong kita sebagai dropshipper tuh kayak gampang jualannya gitu. Oh, gampang jualan barang ini gitu. Orang kenal di mana-mana juga tahu brandnya ini gitu. Jadi kok gampang jualnya. Nah, kurang lebih gitu. Ya, jadi maksudnya spiritnya nggak cuma buat bisnis, tapi juga kayak edukasinya juga ada ya gitu dari apa namanya yang mau dropshipper itu tadi ya Mas ya. Yes. Ya, oke. Ini banyak banget nih Mas pertanyaan ini, kalau kata anak zaman sekarang nih ini obrolan malam minggu tapi daging semua katanya gitu Mas. Katanya Mas, ada yang bilang katanya Mas Rex isi badannya ilmu semua. Waduh, ilmu apa nih? Ya kan? Nih Mas, ada satu pertanyaan ini beberapa tadi juga sempat lewat-lewat nih. Kan tadi mungkin beberapa tipsnya itu cocok buat yang sudah menjalankan bisnis dan kemudian surviving gitu. Tapi ada juga yang lagi berpikir mau mulai Mas. Ini kayak Chick_Cha. Ini juga beberapa tadi juga ada yang nanya. Masih memungkinkan nggak sih memulai bisnis kuliner offline di era sekarang ini? Apa harus ditunda dulu? Banding setir ke online dulu? Kurang lebih kayak gitu Mas pertanyaannya. Kalau gue sih merasa ini saat yang tepat untuk mempersiapkan bisnis offline. Ya. Jadi gue mungkin 2 bulan lagi akan mengeksekusi model bisnis offline baru. Ya, karena ini kita curi start duluan ya. Kondisi kayak gini itu kan nggak mungkin berlarut-larut ya. Artinya kita optimis bahwa kondisi akan mulai normal. Yang which is kalau lo ke Bandung udah agak kayak normal sih sebenarnya gitu ya, udah rame jalanan gitu ya. Tempat-tempat makan juga udah rame gitu ya. Gue kemarin coba lihat ke Marugame Udon gitu, rame juga gitu. Jadi kita bayangkan 2-3 bulan lagi kondisinya akan makin membaik misalnya. Nah, kita udah siapkan strategi alternatif untuk offline. Offline itu nggak akan mati kalau menurut gue. Ya, offline itu akan terus ada ya, akan terus ada dan punya kontribusi besar. Tapi balik lagi, kalau bisa ketika lo mendevelop satu bisnis model offline, lo sudah menghybrid itu ya, menggabungkan itu dengan kemampuan digitalnya. Nah, itu yang paling perfect kalau menurut gue gitu ya. Jadi gue juga masih sangat optimis 2-3 bulan ke depan kita akan mulai lagi bisnis yang offline. Seperti itu. At the end, sekarang aja diatur dengan ketat. Masih banyak yang bandel datang gitu ya. Ngopi lah, makan lah gitu. Ya 2-3 bulan lagi kita expect, ya ini sih balik lagi. Ya ada lah yang masih yang parno-parno. Tapi ya apa namanya, kayak udah lewat lah gitu. Seperti itu. Jadi ini kalau lo mau bisnis. Tapi ya kalau lo mau bisnisnya bulan-bulan ini, nah gua sarankan sebetulnya lebih baik lo mulai dulu dengan bisnis online-nya. Ya, contoh misalnya kemarin gua ketemu orang, mereka mau bikin bisnis ayam goreng style Taiwan begitu-gitu. Gue bilang, lo kenapa nggak memvalidasi bisnis lo melalui online dulu? Ya, lo bisa bangun Ghost Kitchen dulu. Ya, lo bangun dulu brandnya, lo bangun dulu develop IG-nya, kemudian lo pakai dulu TikTok dan lain-lain. Nah, 2 bulan ya brand lo awareness-nya dapat, sales-nya ternyata jalan di GoFood dan Grab, dan lo buka outlet, that's perfect kalau menurut gue gitu. Sudah lo validasi online-nya jalan, kemudian lo masuk ke offline-nya, itu yang paling perfect kalau menurut gue justru. Jadi start now
bukan start nanti. Kalau lo mau curi apa namanya garis start ya sekarang waktunya seperti itu. Sebelum orang lain melakukannya juga nanti seperti itu. Jadi kayak apa di situasi kayak gini tuh pebisnis baru jadi kayak dapat kelas akselerasi ya Mas ya. Jadi langsung harus bisa set gitu gimana ngakalinya dengan Benar, situasi kayak gini ya. benar. Lo kalau yang baru kan enak ya, istilahnya lo cukup fleksibel lah melakukan segala sesuatunya. Jadi lo mau keluarin ini cuek-cuek aja. Kalau bisnis udah 30-40 cabang ya, mau keluarin botol aja mikirnya lama bisa. Harus ada purchasing dulu, harus ada pitching dulu, ada apa dulu gitu. Tapi kalau lo kan mau jualan kopi 1 liter, besok beli botolnya lusa jualan gitu. Jadi as easy as that gitu. Kalau kita nggak bisa gitu, mana izinnya dulu nanti, wah macam-macam gitu. Nah itu yang ngebuat sekarang justru lu curi start ya, yang udah gede-gede ini tuh lagi pusing untuk capital cash flow-nya disiapin dulu, untuk remanajemen ulang, SDM diatur ulang, otaknya tuh ada di back office. Sementara kita yang baru-baru nih, ya gue menganggap diri gue baru nih misalnya, karena kan gue di luar manajemen sekarang, gue create lagi bisnis kecil-kecilan. Nah baru, wah gue bisa dengan bergerak cepat. Ya, nah kuncinya sebenarnya balik lagi ketika mau mengeksekusi segala sesuatu di bisnis kuliner khususnya adalah knowledge, ilmu. Ya, nah teman-teman jangan lupa ini bekalnya sebenarnya. Gua bukan aliran motivator ya. Artinya gua nggak terlalu mensuggest orang ya dengan semangat yang tinggi ya, dengan apa namanya mindset yang luar biasa, tapi lu gak ada ilmunya. Ya better lu hold on dulu 2 minggu, lu belajar baik-baik. Misalnya marketing strategi gimana, key opinion leader tuh apa. Kalau lo masih menghina-hina Bowo ya dengan TikTok misalnya, nah berarti ada yang masalah dengan lo. Lo belum oke ilmunya ya dari sisi. Kenapa? Karena TikTok itu karena TikTok itu sekarang sangat powerful untuk jualan. Ya, nah artinya kita masih ada keterbatasan dari sisi knowledge yang harus kita isi dulu. Ya, kecuali misalnya modal lo cukup besar sehingga lo bisa bayar agensi untuk membantu lo. Itu fine, itu fast track istilahnya. Jadi lo bisa ngebut seperti itu. Tapi kalau modal kecil ya, at least hold on lah. Seminggu, 2 minggu lo belajar setiap hari dulu lah tentang bagaimana running bisnis kuliner seperti itu. Oke. Duh, ini tuh kita tuh sekarang kan Instagram tuh 1 jam live tiba-tiba cut ya Mas ya. Ini aku lagi seru-serunya kayak gini nih, pertanyaan masih banyak, tapi mungkin nanti kalau misalkan kita boleh ngasih saran, mungkin kayak sharing-sharing seperti ini nih, apa ya, salah satu cara buat belajar, atau mungkin bisa belajar di Foodies juga bisa ya Mas ya, di situ ada banyak banget materi gitu kan ya. Tapi kalau misalkan di Foodies lo bisa belajar sih. Di website-nya kita ada konten premium, hampir 250 konten itu premium, itu semuanya free. Mulai dari mau launching produk, keuangan, dan lain-lain. Teman-teman bisa www.foodies.id, teman-teman bisa jump in ke sana free, atau YouTube channelnya juga free. Jadi memang gue sama teman-teman waktu itu di bulan Februari kita putuskan untuk semua kontennya kita free-in gitu, untuk biar teman-teman di seluruh Indonesia bisa belajar seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa ke sana untuk belajar, dan itu kita update terus kok. Nah, contoh yang kayak IG Live begini juga biasanya kita rekam, kalau di itu nanti ada di YouTube-nya kita keluarkan lagi. Jadi sejam tuh lama loh itu. Kalau untuk orang belajar semuanya sendiri ya. Gitu. Benar ya, semuanya tuh ada, cuman tinggal kita memang harus cukup haus apa enggak buat nyari tahu gitu ya Mas ya sebenarnya gitu. Bisa cari di mana aja. Benar. Oke deh, mungkin terakhir nih ya Mas ya, kan tadi banyak banget nih kita ngobrol mulai dari apa sih namanya dampaknya pandemi terhadap bisnis F&B, terus habis itu gimana caranya satinya, sampai ke digital marketing, sampai ke KOL, sampai ke protokol kesehatan. Tapi kalau misalkan boleh nih Mas, satu pesan nih untuk para pelaku F&B gitu. Kalau misalkan ada satu hal aja gitu yang mesti dipegang erat-erat untuk menjalani bisnis nih di masa pandemi ini gitu. New normal sebenarnya kan juga masih transisi menuju new normal ya Mas ya. Itu apa nih yang harus dipegang terus Mas? Kalau boleh disimpulkan.
Kalau gue sih selalu titip pesan sama teman-teman ya. Ada satu hal banget dalam istilah gue apa namanya yang perlu kita pegang banget ya. Itu namanya insight ya. Insight itu Insight. ada insight itu ada data, fakta, informasi, knowledge dan experience ya. Nah, 5 hal Oke. ini dalam insight. Jadi kalau lo pengen wow atau lo pengen oke oke dan segala macam, lo butuh 5 hal ini. Ya, itu data, fakta, informasi, knowledge dan experience. Nomor 5 experience. Kalau lo pebisnis yang baru itu no problem. Lo masih bisa tutupi dengan cari mentor atau cari Hmm. ilmu di YouTube untuk lo dengerin nasihat-nasihat orang atau cari konsultan. Ini masih bisa ditutup. Tapi 4 yang awal ini lo bisa kelola sebetulnya. Ya, dari data, fakta, informasi, dan knowledge ya. Jangan pernah ketinggalan 4 hal ini kalau menurut gua. Apalagi di situasi seperti sekarang. Ya, dari mana datangnya data, fakta, informasi, macam-macam. Lo boleh nonton YouTube, lo bisa lihat TikTok, Instagram, lo bisa dapat banyak sekali informasi, kemudian data-data, kemudian knowledge, itu banyak banget sekarang. Dan semuanya banyak banget yang free. Ya, yang Ya. berbayar juga banyak. Problem. Nah, jadi ingat aja insight ya. Insight. Nah, ini ada 5 hal tadi. Data, fakta, informasi, knowledge, dan experience. Ya, kalau Oke. teman-teman berpegang 4-5 hal ini, gue yakin Hmm. kita bisa berkembang sebetulnya. Ya, untuk bisa Oke. menjadi membangun bisnisnya dari nol, kemudian menjadi lebih besar dan juga menjadi Hmm. scale up ya. Mostly Hmm. kegagalan banyak bisnis kuliner itu di 5 hal ini dan pasti di 5 hal ini, either dia kurang relevan atau dia kurang data sehingga salah salah bikin program atau dia sudah nggak up to Iya. date ya. Misalnya lo bisnis zaman dulu lo pakai Twitter tuh works banget ya. Nah, sekarang lo tetap Iya. pakai Twitter, Instagram, atau TikTok lo nggak pakai. Artinya kan lo nggak bisa membaca insight yang benar ya. Gitu, Hmm. bahwa segmen marketnya sudah berubah. Nah, jadi ingat ingat insight aja. 5 hal tersebut lah. Data, fakta, informasi, knowledge, dan experience. Ini bekal kita untuk berbisnis. Which is bisnis apapun sebetulnya. Bukan hanya bisnis kuliner. Ya, bisnis apapun. Gitu. Gitu loh. Bisnis apapun. Saya sampai catat nih, data, fakta, informasi, knowledge, experience ya. Oke. Yes. Jadi